من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Bapak sekalian, masih bab mengusap dua khuf. Hadis 104 Anil Mughirah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Qal, ia berkata, Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi safar. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam dalam perjalanan. Faqal ama'aka ma'un. Lalu Nabi SAW bertanya, kamu bawa air tidak? Qultu na'am. Aku berkata iya. Fanazala ala rahilatih. Lalu Nabi pun turunlah dari kendaraannya. Famasya hatta tawara anni fi sawadil lail. Lalu beliau pun berjalan sampai tidak terlihat olehku, ditelan malam, gelapnya malam. Sumaja'a, kemudian Nabi pun datang. Fa'afraqtu alaihil idawah, lalu aku pun menuangkan air kepada beliau dari bejana. Faghasala wajhahu wa yadaih, maka beliau mencuci wajahnya dan dua tangannya. Wa alaihi jubbatun min suf, dan beliau pada waktu itu memakai jubah dari suf, itu jubah syamiyah. Falam yastati an yakhruja dhira'ihi minha, dan ternyata Nabi tidak bisa mengeluarkan hastanya dari lengannya itu, dari ini namanya apa? Tangannya itu ya. Jadi baju bagian tangannya Nabi tidak bisa mengeluarkan dari situ karena sempit. Ya. Hatta akhrajahuma min asfalil jubbah, sehingga Nabi pun mengeluarkannya dari bawah jubbah. Faghasala dhira'ihi, lalu Nabi pun mencuci dua hastanya. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian Nabi pun mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian aku membungkuk untuk mencabut dua khufnya. Wa qala da'huma, maka Nabi bersabda, biarkanlah. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku sudah memakai atau memasukkan kakiku ke dalam dua khuf tersebut dalam keadaan aku sudah bersuci. Famasaha alaihima, lalu Nabi pun kemudian mengusap dua khuf tersebut. Fi riwayatin, dan dalam riwayat Muslim, thumma shalla, kemudian Nabi pun sholat. Ini kayaknya udah ya. Ya. Kemudian hadis 105 an Amr bin Umayyah ad-Damri. Dan dari Amr bin Umayyah ad-Damri, semoga Allah meridainya, annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain. Wa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khuf. Wa fi riwayatin wa 'ala imamatih, dan mengusap imamahnya, itu sorbannya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dan masalah mengusap dua khuf ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, yushtaratu li jawazil mas an yakuna al-khuffu tahiran. Syarat bolehnya mengusap khuf, bahwa khuf itu terbuat dari kulit yang halal dan tidak haram, terbuat dari kulit yang suci dan tidak najis.
Fala yasihul mashu ala ma kana masnu'an min jildin najis. Maka tidak boleh mengusap dua khuf kalau khuf itu terbuat dari kulit yang najis. Ya, contohnya misalnya terbuat dari kulit babi. Ya, atau misalnya khufnya terbuat dari kulit binatang buas. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, an yalbasa ba'da tamamit taharah. Itu dia memakai dua khuf tersebut setelah selesai taharahnya. Ya, kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan dalam hadis Mughirah tadi bin Syu'bah, bahwa ketika Mughirah membungkuk ingin mencabut dua khuf Nabi SAW, maka Nabi mengatakan apa? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, karena aku sudah memasukkan dua kakiku ke dalam khuf ini dalam keadaan suci. Nanti kalau misalnya kita pakai khuf, tapi sebelumnya kita belum berwudu, lalu kemudian kita berwudu, boleh tidak mengusap khuf? Jawab tidak boleh. Kenapa? Karena kita memakai khuf itu dalam keadaan tidak bersuci. Iya. Perkara yang ketiga, bolehkah mengusap khuf orang yang berwudu lalu kemudian mencuci kakinya yang kanan? Setelah mencuci kaki yang kanan, dia pakai khuf. Baru kemudian dia mencuci kaki yang kiri pakai khuf. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Akan tetapi yang paling bagus adalah dia cuci dulu dua-duanya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, aku memasukkan dua kakiku itu ke dalam khuf dalam keadaan sudah suci. Ya. Walaupun Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah membolehkan perbuatan yang tadi disebutkan tadi. Perkara yang keempat, al-wajib mashu a'lal khuf. Yang wajib itu mengusap bagian atas khuf. Jadi kalau antum pakai khuf, yang diusap itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas dan bagian bawah itu riwayat yang syadz. Riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu mengusap bagian atas khuf. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana dinu birra'yi," kalaulah agama ini hanya berdasarkan kepada ra'yu, lakana asfalal khuf aula bil masi min a'la. Tentu kata Ali, bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, justru aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atas khuf. Ya. Perkara yang kelima, ketika kita mengusap khuf, apakah berbarengan atau boleh yang kanan kita usap baru kemudian setelah itu yang kiri? Paham tidak, Pak? Jadi ketika kita mengusap khuf itu, kita usapnya berbarengan gitu. Atau seperti halnya kita berwudu, kanan dulu baru kiri. Iya. Sebagian ulama mengatakan yang rajih, hendaklah mengusap khuf itu dua-duanya secara berbarengan. Sementara sebagian ulama mengatakan mengusap khuf itu karena pengganti mencuci kaki, maka tidak ada bedanya dengan mencuci kaki. Boleh kanan dulu baru kemudian kiri. Ya. Namun yang lebih bagus kita barengkan saja. Karena kita belum mendapatkan riwayat
bahwa Nabi SAW ketika mengusap khuf itu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kalau mencuci kaki betul, ada riwayat banyak dari Utsman dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW ketika mencuci kaki mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri. Adapun dalam mengusap khuf tidak ada riwayat Nabi di situ disebutkan mengusap kanan dulu baru ke apa? Kiri dulu, kiri setelah itu. Kemudian yang keenam, mana yang lebih utama? Mencuci dua kaki atau mengusap dua khuf? Yang lebih utama mana yang paling mudah? Dan mana yang dibutuhkan dalam keadaan tertentu? Misal, kalau antum sedang safar dan antum butuh memakai apa? Khuf. Maka tentunya yang lebih utama apa? Mengusap dua khuf. Tapi kalau misalnya ketika antum tidak safar dan antum tidak butuh juga kepada khuf, ya maka pada waktu itu yang lebih baik antum mencuci apa? Kaki. Ya. Yang ketujuh, tentang berapa lama mengusap khuf. Telah ada dalil yang sahih Nabi membedakan antara musafir dengan mukim. Adapun mukim, maka Nabi SAW membolehkan mengusap sehari semalam. Adapun musafir, maka Nabi SAW membolehkan mengusap 3 hari 3 malam. Demikian dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa mengusap khuf itu tidak ada batasannya. Karena mereka berpegang dengan sebuah riwayat bahwa Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, "Masyi, terserah kamu mau berapa hari pun juga enggak masalah." Akan tetapi kata para ulama ini riwayat yang lemah. Riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa mengusap khuf untuk musafir itu berapa Pak? 3 hari 3 malam. Adapun untuk mukim maka sehari semalam. Iya. Kemudian yang ke-8. Terjadi ikhtilaf para ulama kapan mulai mengusap khuf. Mulai menghitung. Misalnya kan tadi sebutkan sehari semalam. Nah, kata-kata sehari semalam itu dihitungnya kapan? Pendapat yang paling kuat, ya, yaitu pertama kali mengusap setelah hadas. Pertama kali mengusap setelah apa? Hadas. Contoh misalnya, antum pakai khuf kapan? Pakai khufnya subuh. Kemudian hadasnya jam berapa? Jam 9. Mengusapnya kapan? Sholat duhur. Maka saat pertama kali mengusap itulah dihitung, ya, sehari semalam. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dihitung dari semenjak hadas. Namun pendapat yang paling kuat yang dirojihkan oleh banyak para ulama yaitu dari semenjak pertama kali dia apa? Mengusap. Semenjak pertama kali dia mengusap setelah hadas, maka saat itu dianggap sebagai permulaannya. Paham tidak Pak? Nanti kalau misalnya antum pakai khuf jam 6 pagi dan sudah berwudu, tapi belum berhadas sampai maghrib, dihitung? Belum dihitung Pak. Baru berhadasnya pas maghrib, baru mengusapnya pas maghrib. Maka dari situ mulai dihitung. Paham tidak? Iya. Kemudian perkara yang keberapa? Yang ke-9, idza masaha fil hadar aqal min yaum wa lailah thumma safar fa innahu yakunu
yakunu hukma mashil musafir. Antum mukim, belum sehari semalam safar. Saat mukim itu antum sudah pakai khuf dan niat memang untuk mengusap khuf. Kemudian antum belum selesai sehari semalam udah safar. Maka pada waktu itu tetap berlaku padanya hukum musafir. Itu 3 hari 3 malam 72 jam. Atas pendapat yang sahih. Perkara yang ke-10. Aksu dzalik, kebalikannya. Idza masaha fi safar thumma 'ada li baladihi fa in kana qad masaha muddata yaum wa lailah faqad intahat muddatuhu. Kalau dia mengusapnya ketika safar. Kalau dia pakai khufnya ketika apa? Safar. Kemudian pulang ke negerinya. Jadi mukim tidak? Statusnya berubah kan jadi apa? Mukim. Kalau misalnya pas sampai di rumahnya itu sudah sehari semalam, dari semenjak memakai apa? Khuf tersebut, dari mengusapnya maksudnya, yang pertama kali setelah hadas, maka pada waktu itu selesai masa apa? Mengusap. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah jadi apa? Mukim. Iya. Tapi kalau misalnya kurang dari sehari semalam, boleh pada waktu itu dilanjutkan sampai sempurna sehari semalam 24 jam. Paham tidak? Baik. Perkara yang ke-11. Ma hukmul mas'al al-khufil mukharraq? Apakah syarat khuf yang diusap itu tidak boleh robek-robek? Ataukah kalau misalnya khufnya pada robek begitu, tapi masih disebut khuf, masih boleh diusap? Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan syarat khuf yang diusap itu nggak boleh robek, nggak boleh bolong-bolong. Ya. Namun pendapat yang paling kuat wallahu a'lam was sahih jawazu madama yusamma khuffan. Boleh mengusap khuf selama masih disebut apa? Khuf. Walaupun bolong-bolong, sobek-sobek. Ya. Tidak ada satupun dalam nas yang menyebutkan dalil bahwa syarat khuf itu harus apa? Tertutup semuanya. Tidak ada. Terlebih para sahabat Nabi SAW. Mereka bukan orang-orang kaya apa yang bisa mengganti khuf setiap kali rusak atau sobek dan yang lainnya. Dan itu pendapat yang paling kuat wallahu alam, ya, bahwa selama itu masih disebut khuf maka boleh apa? Mengusap. Perkara yang ke-12. Bolehkah mengusap kaos kaki? Mengusap apa? Kaos kaki. Yang rajih, ikhtilaf memang para ulama tentang hukum mengusap kaos kaki. Namun yang sahih wallahu alam boleh karena adanya riwayat dan dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Bahwa Nabi SAW pernah mengusap kaos kaki. Ya. Laisal maksud minhu satul basyarah, juga dikarenakan bahwa maksud tujuan mengusap khuf itu bukan sebatas menutupi kulit. Innamal maksud minhu naf'ur rijal, akan tetapi maksud tujuan memakai khuf itu adalah manfaat untuk kaki. Karena ini memang sama-sama manfaat untuk kaki, demikian pula apa? Kaos kaki. Maka pada waktu itu mengusap kaos kaki boleh tidak? Boleh. Untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Cuman kalau udah bau apek mah jangan dipakai, Pak.
Kasihan orang yang sholat di belakang kita kebauan. Ya. Yang keberapa? 13. Idza labisa khuffan thumma labisa alaihi akhar qabla an yuhdits falahu mashu ayyihima syaa. Kalau dia sudah pakai khuf, kemudian pakai khuf lagi 2 lapis sebelum berhadas, maka dia boleh mengusap yang mana saja. Iya. Yang ke-14, idza labisa khuffan thumma ahdatha thumma labisa alaihi akhar qabla an yatawadda fal hukmu lil awwal. Apabila dia sudah pakai khuf nih. Sudah pakai apa? Khuf dalam keadaan sudah bersuci. Kemudian dia berhadas. Setelah berhadas dia pakai khuf lagi 2 lapis. Maka yang hukum yang dibenarkan yang mana? Yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua dia memakainya dalam keadaan apa? Berhadas. Yang ke-15. Idza labisa khuffan thumma ahdath thumma masaha alaih thumma labisa alaihi akhar faqila la yamsah ala tsani wa qila lahu al-mash alaih. Kalau dia memakai khuf kemudian berhadas, kemudian dia mengusap khuf, setelah mengusap khuf yang pertama dia pakai khuf yang kedua 2 lapis gitu. Boleh enggak mengusap yang kedua itu? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Iya. Allahu a'lam, yang rajih boleh. Yang ke-16, idza labisa khuffan ala khuffin wa masahal a'la thumma khala'a fahal yamsah baqiyatal mudda 'alal asfal. Kalau antum nih pakai khuf, kemudian pakai lagi khuf yang kedua 2 lapis, kemudian mengusap yang kedua itu, setelah diusap antum copot yang kedua, tinggal yang pertama. Paham tidak, Pak? Iya. Apakah boleh mengusap untuk selanjutnya? Yang rajih boleh, enggak masalah. Iya. Yang ke-17. Idza khala al-khuf ba'da mashihi. Kalau antum pakai khuf, kemudian antum berhadas, lalu kemudian antum usap khuf antum. Lalu kemudian qadarullah antum buka tuh khuf. Apakah wudunya batal atau tidak? Paham enggak, Pak? Jadi antum sudah mengusap khuf, ya kan? Setelah mengusap, antum buka. Misalnya gatel apa gimana, ya ada koreng dan yang lainnya, dibuka sama antum. Nah, wudunya batal apa enggak? Yang sahih tidak batal. Ya. Lam tantaqid taharatuhu bidzalika 'alal qaulis sahih. Atas pendapat yang sahih, wudunya tidak batal dan itu yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Yang ke-19. Yang enggak nulis rugi antum. Karena ini faidah-faidah penting akhi yang berhubungan dengan masalah ini. Makanya saya sangat berharap antum-antum yang duduk di kajian tuh biasakan bawa buku. Ya untuk dicatat, mencatat. Antum masalahnya enggak kayak Imam Bukhari yang hafalannya luar biasa. Kalau kayak Imam Bukhari enggak masalah. Ya. Idza syakka fi baqa'i muddatil mas,
Kalau ada orang ragu, saya udah berapa hari ini mengusap apa? Khuf. Iya. Maka pendapat yang rajih, la yajuzu lahul mas. Kalau terjadi keraguan seperti itu tidak boleh lagi mengusap khuf. Kenapa? Karena pada asalnya adalah mencuci kaki. Sementara mengusap khuf itu keringanan. Dan kalau terjadi sesuatu yang meragukan, kembalikan kepada asal. Sedangkan hukum asal itu mencuci apa? Kaki, paham tidak? Nah, di sini terjadi keraguan. Ini sudah selesai belum ya? Kok saya lupa? Maka pada waktu itu wajib lebih baik apa? Cuci kaki. Kenapa? Karena kaidah tadi bahwa kalau terjadi keraguan kembalikan kepada hukum asal. Idzan tahat muddatul mash. Apabila telah selesai waktu untuk apa? Mengusap. Udah selesai nih, udah sehari semalam. Udah 24 jam. Paham tidak? Nah, kalau sudah selesai waktu seperti itu, sementara antum belum kentut, belum berhadas. Paham tidak, Pak? Maka apakah wudunya batal otomatis atau enggak? Kalau yang tadi antum sudah mengusap, terus antum buka, wudunya batal apa tidak? Tidak. Kalau ini waktu mengusapnya habis, paham tidak? Untuk mukim kan 24 jam, sehari semalam. Nah, apakah dengan habisnya waktu mengusap itu habis pula wudunya alias batal dengan otomatis? Jawab tidak. Iya. Lam tantaqid taharatu, demikian pula seperti ini tidak membatalkan wudunya saja. Tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya dia berhadas, dia wajib mencuci apa? Kakinya. Tidak boleh mengusap. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Dia wajib cuci kaki lagi ketika berwudu, kemudian baru pakai khuf lagi. Baru dihitung lagi setelah hadas kedua ketika dia mengusap khuf. Paham tidak, Pak? Taib. Idza nasiya wa masaha ba'da intihai muddatil mash thumma shalla. Kalau ada orang lupa, kalau waktunya sudah selesai, sudah 24 jam lebih, lupa, tapi masih mengusap. Masih apa? Mengusap. Iya. Kemudian dia sholat. Maka apakah sholatnya sah atau tidak? Misal ya, harusnya selesainya sholat subuh. Tapi lupa. Ya pas zuhur, dia mengusap lagi. Paham tidak? Pas zuhur, sudah berhadas tentunya ya. Sudah berhadas, yang harusnya dia mencuci kakinya, ini nggak dicuci kakinya, tapi mengusap karena lupa. Kemudian setelah itu baru ingat loh, kan udah selesai waktunya. Maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya apa? Fasolatuhu batilah. Kenapa? Karena wudunya saja sudah tidak sah. Bagaimana ya sholatnya akan sah? Yang ke-21. Mal hukmu idza khala'a ba'd asy-syarab liyahukka qadama. Ketika antum pakai khuf, kemudian gatel pengen digaruk, lalu dibuka, ya bagaimana itu? Maka in khala'a juz'an yasiran, kalau dia buka sedikit saja, tidak keseluruhan, maka tidak memberikan mudarat apa-apa. Wa in khala'a katsiran batal al-mashu 'alaihima, tapi kalau dibukanya banyak, maka
batal mengusap khufnya. Kita lanjutkan satu hadis bab ghuslil madhi wal wudu minhu. Bab mencuci madhi dan wudu karena keluar madhi. Ketahuilah akhi, madhi itu najis dengan kesepakatan seluruh ulama. Namun najisnya madhi ini termasuk najis yang ringan. Kenapa disebut ringan? Karena adanya riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi hanya memerciki bagian yang terkena madhi dan tidak mencucinya. Sehingga sama hukumnya dengan kencing bayi anak laki-laki. Di mana kencing bayi anak laki-laki Nabi hanya memerciki aja. Diambil air kemudian diperciki. Maka dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Nabi SAW hanya memerciki, mengambil air kemudian memerciki bagian yang terkena madhi. Sehingga itu menunjukkan bahwa madhi itu najis, tapi najisnya tidak sama dengan air kencing. Ya. Allahu a'lam. Apa hukum pakai dasi? Yang lebih bagus jangan. Karena itu bukan kebiasaan dari kaum muslimin. Ya. Dalam keluarga saya terjadi perselisihan dalam warisan. Itu apakah benar saya sebagai cucu tidak mendapatkan warisan dari nenek? Karena ibu saya lebih dahulu meninggal daripada nenek. Karena Pak adik saya bilang kalau saya mendapatkannya warisan apabila nenek lebih dulu meninggal daripada ibu saya. Ibu saya anak dari nenek. Ini yang meninggalkan ibunya dulu. Setelah ibunya meninggal baru neneknya meninggal, paham tidak? Kamu anak laki-laki? Oke, anak laki-laki. Nenek punya anak berapa? Masalahnya antum nggak disebutkan di sini. Nenek punya anak laki-laki atau tidak selain ibu kamu? Pertanyaannya yang lengkap nih. Karena menjawab warisan itu nggak semudah kita gampang begini. Kita harus kumpulkan dulu yang ada siapa aja. Setelah disebutkan yang ada siapa aja, saudara, kalau misalnya iya nenek punya anak laki-laki, anak perempuan, ya, maka otomatis antum nggak dapat. Karena terhalang oleh siapa? Anak laki-laki. Paham tidak, Pak? Makanya ini kita harus lihat dulu, kita dudukan dulu permasalahannya. Sebutkan sama antum secara lengkap siapa aja yang masih hidup. Ya. Ini tulisannya yang jangan yang kecil banget, kenapa? Ukuran kaos kaki saat ini beragam, Ustadz. Ada yang melebihi mata kaki, ada yang di bawah mata kaki. Apakah ada batasan minimum seberapa tinggi kaos kaki yang diperbolehkan untuk diusap, Ustadz? Ya, kebiasaan Nabi SAW memakai khuf itu di bawah mata kaki. Maka kalau misalnya antum pakai kaos kaki di bawah mata kaki nggak masalah, tetap diusap nggak masalah, seperti itu. Kalau jika kaki luka parah kemudian diperban, maka apakah perban tersebut seperti khuf? Tidak. Memang ada riwayat bahwa Nabi SAW mengusap jabair, itu perban. Tapi riwayatnya didhaifkan oleh banyak para ulama. Jadi dicuci, kalau memang ternyata kakinya dibalut semuanya, karena luka-lukanya banyak,
Maka sebagian ulama mengatakan cukup mengusap perbannya saja. Sebagian mengatakan tidak ada dalil untuk mengusap perban. Berarti cuci saja yang terbuka, selesai. Allahu a'lam. Poin yang ke-16 tadi apa ya Ustaz? Tanyain ke temannya Gi. Antum sih nggak nyatet. Coba temennya yang nulis ada nggak? Yang lengkap. 21 poin masalah mengusap khuf. Ya. Sebelum saya sholat, saya melihat celana dalam saya kena madhi. Lalu saya berwudu dan sholat. Maka apakah sholat saya sah, Ustadz? Pertama, antum cuci nggak kemaluan antum tuh? Karena kan Nabi SAW pernah ditanya oleh Ali bin Abi Thalib bahwa beliau sering kali keluar apa? Madhi. Apa kata Nabi? Iksil dzakarak tawadda. Cuci kemaluanmu dan apa? Berwudulah. Berarti kalau keluar madhi itu hendaknya dicuci apa? Kemaluan. Dan dalam satu riwayat yang lain wa unthayaik dan 2 pelirmu. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa yang dicuci bukan hanya kemaluan tapi juga 2 pelirnya. Tahu kan? Enggak usah dijelasin, udah paham insyaallah. Ya. Itu jadi kalau antum keluar madhi, ya cuci kemaluanmu, baru kemudian apa? Berwudu. Dan kalau misalnya antum lupa untuk mencuci apa? Madhi. Sementara setelah selesai sholat baru ingat kalau madhinya masih ada dan belum sempat dicuci dan juga tidak diperciki. Terjadi ikhtilaf para ulama kalau ada orang yang lupa kalau di bajunya ada najis. Setelah selesai sholat baru ingat bahwa di bajunya ada najis. Pendapat yang dirojikan oleh banyak para ulama dan ini yang dibela oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa itu sah sholatnya. Sholatnya apa? Sah. Bolehkah akhwat mengusap jilbab tanpa mengenai rambut karena tempat wudunya terbuka dan tidak ada penghalang kalau memang keadaannya sulit? Sebagaimana halnya Nabi SAW pernah mengusap apa? Sorban. Padahal Nabi mampu tidak membuka sorban? Mampu saja, cuma masalahnya kan merepotkan. Maka Nabi SAW mengusap ubun-ubunnya dan sorbannya. Maka kalau demikian pula seorang akhwat. Kalau misalnya jilbabnya itu diginiin, dimana kalau dia wudu bisa tarik ke depan, lalu diusap dari dalam. Maka selama masih bisa lakukan. Tapi kalau kerudungnya itu pakai peniti sana sini ya, sehingga repot kalau dibuka lagi. Maka yang seperti ini boleh diusap. Kenapa? Karena di situ ilatnya ada. Apa itu? Repot. Ya. Sesuatu yang merepotkan. Khuf itu apa Ustadz? Lah. Khuf itu sepatu kulit, Mas. Nanti kalau antum umroh, ya, pergi ke toko, tanya, Pak, saya mau beli khuf gitu. Nanti dikasih sama dia. Jadi khuf itu terbuat dari apa? Kulit. Apa hukumnya suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3? Jadi ikhtilaf para ulama. Kalau ada suami mengatakan sekaligus, kamu saya talak 3. Apakah jatuhnya talak 3 atau 1? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa jatuhnya 1 saja. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas
adalah talak 3 yang diucapkan sekaligus di zaman Rasulullah itu dianggap apa? 1, demikian pula di zaman Abu Bakar, dan 2 tahun di zaman Umar. Dan ketika Umar melihat banyak orang yang mudah sekali menjatuhkan talak 3 sekaligus, maka Umar pun menganggapnya 3 untuk memberikan pelajaran buat mereka. Maka dari itu pendapat yang sahih, yang rajih wallahu alam, bahwa orang yang mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu 3 sekaligus, maka yang sahih jatuhnya 1. Apakah berhadas di tengah wudu harus ulangi wudu? Ya jelas dong. Antum lagi wudu nih, pas mengusap kepala kentut, terus antum terusin aja yang sisa, enak aja. Orang udah batal. Ya. Antum sudah batal hadasnya, berarti ulangi dari Dari awal, kecuali kalau itu was-was. Was-was begini, tadi kayaknya kentut deh, keluar enggak ya? Enggak keluar. Jangan ngitung kancing, Pak. Keluar enggak, keluar enggak, keluar enggak. Maka sesuatu yang meragukan jangan dituruti. Kata Rasulullah, ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Apakah acara ulang tahun termasuk tasyabuh? Ya. Demikian fatwa para ulama. Fatwa para ulama seperti Syekh Fauzan, Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwasanya ulang tahun itu bukan dari Islam, tapi dari Nasoro. Dan Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Sehabis saya buang air kecil, saya selalu lama dalam membersihkan najis agar tidak keluar. Tapi saya selalu was-was akan keluar wadi kali, bukan madhi ya. Dan ana pernah dengar bahwasanya bisa jadi itu was-was setan. Dan kita ucap bahwa itu air, tapi Ustadz ketika saya sholat dalam posisi hendak sujud, saya merasa keluar madhi, bukan madhi, wadi Pak. Kalau madhi itu karena syahwat. Kalau wadi itu air setelah kencing suka keluar tuh, wadi namanya. Ya. Dan menempel di celana saya bagaimana ya Ustadz? Kalau antum yakin keluar, wajib keluar. Misalnya antum merasa kok keluar, dan yakin keluar ini bukan sebatas keraguan, maka wajib batal. Bisa jadi antum prostatnya itu error. Iya. Tapi kalau masih ragu-ragu, keluarga, kayaknya keluar deh, kayaknya enggak deh, maka jangan diikuti. Makanya untuk menghilangkan was-was seperti itu caranya gimana? Yang Nabi SAW lakukan. Nabi setelah kencing itu mengambil air lalu perciki celananya. Sehingga ketika misalnya kita sholat kok ada basah-basah, kita langsung ingat itu percikan air. Sehingga dengan cara seperti itu hilang was-was, insya Allah. Bolehkah menahan kentut saat sholat? Kalau kentutnya kecil, biasa aja, nggak pengaruh, nggak masalah. Tapi kalau kentutnya berat, ditahan, aduh, ya. Dan ini bisa memberikan mudarat kepada tubuh antum loh. Maka pendapat yang jumhur ulama mengatakan ini makruh. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Cuma masalahnya antum menyakiti diri sendiri. Ya. Dikasih kentut kok ditahan-tahan. Kentutin aja, keluar lagi, wudu, sholat lagi. Kenapa? Mani itu suci atas pendapat yang rajih. Bolehkah menelan mani? Ya Allah.
Memang suci Pak, tapi kan tidak semua yang suci itu boleh dikonsumsi. Saya merojikan pendapat yang mengatakan bahwa tai kambing itu suci, nggak najis. Maka kalau hanya karena suci antum boleh masak pakai tai kambing gitu, tai kebo. Lah ya, itu menjijikan ya. Kalau kita tidak tahu khufnya ini terbuat dari yang halal atau enggak, ya tergantung antum belinya dari mana, siapa yang buat. Kalau memang ternyata yang jualnya muslim dan yang lainnya sudah. Menjenguk orang yang sakit gara-gara minuman keras, boleh enggak Ustadz? Jadi ada yang sakit gara-gara minum minuman keras. Gara-gara itu dia sakit. Dijenguk enggak? Boleh, jenguk dalam rangka memberikan nasihat. Ya, bilang ke dia, akhi ini pelajaran buat kamu. Minuman keras itu haram. Coba gimana kalau kamu mati pas saat itu? Biar dia kapok Pak. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Ada dua pendapat ulama. Karena masalahnya ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, ya aku setelah wudhu menyentuh kemaluanku. Kata Rasulullah, ia hanyalah bagian dari tubuhmu. Dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh, man massa dzakarahu falyatawaddu, siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Sehingga terjadi dua sikap dalam menyikapi hadis ini. Sikap yang pertama yaitu menjamak, mengkompromikan dua hadis. Sikap yang kedua itu mentarjih dua hadis. Mereka yang mengkompromikan terjadi ikhtilaf. Bagaimana cara mengkompromikan apa? Dua hadis ini. Sebagian mengatakan mengkompromikannya maksudnya kalau memegangnya dengan syahwat batal. Adapun kalau memegangnya tanpa syahwat tidak batal. Sebagian mengatakan maksudnya kalau memegang kemaluan disunnahkan berwudu. Kalau tidak berwudu pun nggak apa-apa. Dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu yang saya condong kepadanya. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.